Sore ini diliputi oleh rintik hujan yang tak kunjung berhenti. Tekad saya untuk menjelajah tidaklah surut. Perjalanan kali ini membawa saya ke Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Meski hujan bersama kabut tebal yang tampak menutupi cakrawala, saya tetap memutuskan untuk mengeksplor beberapa wisata terdekat yang bisa ditemui di sini. Langkah terlebih dahulu menuju Ngalor Kalo, lokasi agrowisata berlatar dataran persawahan yang indah. Cukup menyusuri jalur utama sekitar 500 meter ke barat dari Malawatar. Tempat ini berada persis di pinggir jalan di antara persawahan Lembor yang luas. Saya bergabung dengan rombongan wisata lain yang baru saja tiba dari Labuan Bajo, sehingga sedikit mengantri untuk menerima tiket. Setelah mendapati tiket dengan biaya 20.000, saya pun menerobos hujan gerimis untuk melihat tempat ini lebih jelas. Saya melewati jembatan kayu yang berdiri kokoh di tengah areal persawahan. Dataran persawahan Lembor yang luas dan seakan tak berujung menjadi spot utama tempat ini. Keberadaannya yang dekat dengan jalur utama mungkin terkesan sebagai tempat persinggahan, tapi pemandangan dan penataan kawasan yang terbilang bagus adalah hal penting yang membuat orang tertarik. Menawarkan suasana tenang adalah suatu bonus bagi orang yang membutuhkan waktu untuk bersantai. Setelah berteduh gerimis di sebuah pondok yang juga dibangun di lokasi agrowisata, saya terus menyusuri jembatan kayu dari ujung ke ujung, menikmati panorama alam persawahan Lembor yang memukau. Agrowisata Ngalor Kalo dibangun dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan baru sebulan beroperasi atau menerima kunjungan wisata. Lembor yang dikenal panas kini lumayan dingin dengan taburan gerimis yang tak kunjung berhenti. Setelah eksplor agrowisata Ngalor Kalo, saya berpikir untuk beralih ke tempat wisata lain di Lembor. Rencananya menuju pantai andalan Nangalili. Jaraknya tidak cukup jauh dari sini. Sebelum meneruskan langkah, saya menyempatkan diri untuk singgah sebentar di tempat makan yang saya jumpai di pinggir jalan Malawatar. Ikon Manggarai tampak melekat pada dinding tempat makan yang satu ini. Setelah kembali mendapat amunisi, saya bergegas menuju pantai Nangalili. Langit sore tampak mulai cerah, dan saya menyusuri rute perjalanan mulus menuju pantai. Berdasarkan penelusuran di Google Maps, terdapat pantai yang berdekatan dengan pantai Nangalili. Namanya Pantai Berenang, memiliki view yang tidak hanya pasir pantai dan laut lepas, tapi sedikit berbeda. Jalur terus menelusuri persawahan Lembor menuju ke selatan. Memasuki kampung Nangalili, saya berbelok arah sedikit ke timur dan tiba di lokasi.
Saya tiba saat hari mulai sore. Pantai berenang menurut saya begitu unik dari pantai yang pernah saya datangi. Selain gundukan pasir, di sini terdapat sesuatu seperti danau di tepi pantai dan dikelilingi padang rumput di sekitarnya. Danau inilah yang diminati para pengunjung saat berwisata ke pantai berenang. Senja di pantai berenang sore ini sedikit tertutup awan. Saya hanya menikmatinya sebentar saja saat matahari sudah separuh turun di balik perbukitan. Malam ini saya di Lembor, tepatnya di Malawatar, di kediaman salah seorang sahabat bernama Nutitin. Karena beliau sedang bertugas keluar daerah, saya hanya disambut hangat oleh Mama Rosalia. Kebetulan saya dan Mama juga berkenalan cukup dekat. Mengingat sudah bertahun-tahun tidak bertemu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kami melepas rindu. Mengawali pagi, saya dan Mama Rosalia berkesempatan melihat persawahan milik Mama. Tak lama setelah menyusuri pematang sawah, kami pun tiba. Langit tampak sebagian berawan. Sisa-sisa kabut kemarin sore rupanya masih menutupi pandangan. Padi sudah mulai berisi. Terlihat bulir padi mulai tumbuh. Di setiap sudut pematang, Mama menaruh boneka kucing dari karung bekas yang dipadati kain. Ujung karung diikat menyerupai telinga kucing. Ini Mama lakukan untuk mengakali hama. Berbagai cara dilakukan para petani seperti Mama untuk menyelamatkan hasil panen nantinya. Di samping sawah, air mengalir deras. Persawahan yang luas membutuhkan pasokan air yang banyak. Mengingat Lembor memiliki peran penting sebagai sumber pasokan beras untuk seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Dari persawahan, kami pun menuju sawah kangkung yang dikelola Mama untuk banyak kebutuhan. Selain untuk dijual di pasar, para tetangga membawa karung mereka membeli kangkung untuk pakan babi. Sehari sudah saya di Lembor, mengunjungi agrowisata Ngalor Karo dan pantai berenang, hingga bermalam di rumah Mama Rosalia dan bercerita banyak hal. Kini saya berada di Jalan Trans Flores antar Lembor Labuan Bajo, melanjutkan langkah menuju desa wisata Bailolos, di mana saya akan menemukan kolam di atas awan. Saya terlebih dahulu menuju pusat informasi, menyerahkan data diri, dan menerima tiket masuk. Nulan lakon dong. Saya Madikir kedua, kan Madikir pertama di anak dulu. Terus itu jalan, mana Madikir kedua dong, laki begitu di sana gitu. Madikir kedua. Kedua, Ayo, laki deh. ayo, lakon itu di bandung.
Pak Bensi selaku pegawai yang bertugas hari ini memberitahu rute perjalanan. Karena jalur trekking yang disebut sudah ditata rapi dan mudah diakses, saya kemudian memutuskan trekking tanpa ditemani pemandu lokal. Menuju lokasi wisata, saya menyusuri jalanan tanah di antara perkebunan warga Kampung Langgo. Rute perjalanan cukup lebar, sepertinya baru dibangun desa setempat untuk kebutuhan akses masyarakat antar kampung. Saat musim hujan, kendaraan cukup kesulitan melalui jalan dengan jenis tanah merah seperti ini. Trekking mungkin akan kesulitan juga. Saya beruntung karena melakukan perjalanan saat cuaca cerah, sehingga perjalanan aman dan lancar sejauh ini. Kaki melangkah begitu bersemangat melalui jalanan kecil, sambil menikmati pemandangan alam desa Wailolos yang tampak masih asri. Trekking ringan di tengah suasana alam yang tenang. Saya terlempar jauh dari hiruk-pikuk kesibukan dan hingar-bingar keramaian. Memasuki hutan, perjalanan mulai menuruni bebatuan kecil di antara pepohonan. Hingga tak begitu lama, saya tiba di air terjun Cuncap Lias. Dari sini tempat saya memulai menikmati keindahan wisata aliran Sungai Wailolos. Aliran Sungai Wailolos bersumber dari hutan lebat Pegunungan Beliling dan terdapat banyak air terjun sepanjang aliran sungai ini. Air terjun berjarak pendek dengan kolam yang agak dangkal, tempat yang ideal untuk berendam di kolam air terjun atau sekedar berekreasi menikmati nuansa air terjun dari jarak dekat untuk mendapatkan kesempurnaan berwisata. Saya kembali melanjutkan langkah. Entah apa lagi yang akan saya temukan sepanjang aliran Sungai Wailolos. Trekking sepanjang aliran sungai yang tenang dengan arus yang tidak begitu besar. Para pengunjung dapat menikmati setiap sudut tempat ini dengan sangat mudah. Wisata Wailolos dibangun dan dipopulerkan oleh pemuda dan masyarakat Kampung Langgo Desa Wailolos. Jalur trekking yang mudah diakses adalah upaya kerjasama yang dilakukan masyarakat dalam membangun wisata di desa ini. Setelah menyusuri beberapa langkah, saya kembali dijumpai dengan air terjun bernama air terjun Cuncarii, sedikit lebih tinggi dari air terjun Cuncap Lias yang pertama saya jumpai. Di air terjun Cuncarii terdapat spot andalan para pengunjung ketika berwisata ke sini. Kolam kecil yang letaknya persis di mulut air terjun, dikenal sebagai kolam di atas awan.
Para pengunjung lain terlihat mulai beranjak setelah berendam. Kami pun bergantian menikmati sensasi kolam di atas awan yang pastinya seru dan menyenangkan. Air terjun yang menakjubkan. Sejak pertama kali saya mengetahuinya dari media sosial, saya selalu ingin mengunjunginya. Dan sekarang saya sudah berada di sini. Setelah melalui trekking ringan yang dibayar penuh oleh alam Vailolos yang indah dan menakjubkan, saya melangkah kembali dan bertemu seorang bapak yang sedang memandu wisata lain berkunjung ke sini. Saya melalui obrolan ringan berkaitan dengan kelestarian alam dalam mendukung Vailolos menjadi salah satu wisata unggulan di masa yang akan datang.